3 misalnya ada di sini. Dari spot yang saya gambar tadi, yang mana yang pilih ikut pelarut, yang mana yang pilih ikut fasa diamnya. Oke, orang kita kita gambar. Mana? Oke, ini saya tulis di sini deh 1. Misalnya yang di sini 1, ini 2, posisi ini, kemudian ini posisi 3, ini posisi 4. Paling jauh posisi 4, paling dekat posisi 1. Nah, kalau kata kuncinya adalah distribusi tadi, berarti yang memilih ikut fasa gerak yang mana? Nomor 1, 2, 3, 4. Fasa gerak yang nomor 4. Oke, nomor 4. Ya, betul. Jadi yang ikut fasa gerak yang nomor 4 ya. Yang pilih ke fasa diam atau cenderung ke fasa diam adalah yang nomor 1. Karena dia pilih stay sama fasa diamnya. Nah, prinsip itu juga yang berlaku di kromatografi kolom. Gitu. Jadi itu makanya yang prinsipnya kromatografi kan distribusinya di antara 2 fasa itu. Oke. Terus ada pertanyaan lain nggak? Saya tadi lagi ngerangkai apa ya? Wis rampung toh? Setelah pengembangan, oke. Oh ya. Teman-teman sudah pernah dapat materi TLC ini belum di kimia pemisahan? Seingat saya belum, Bu. Atau di kimia yang lain, Miss? Kayaknya belum, Bu. Belum, Cuma Bu. mungkin gini, Bu. Kayak cuma disebutin ada apa aja termasuk TLC. Cuma kayak itu, Bu. Sebagai contoh saja. Jadi kalau untuk penjelasannya belum. Oh, cuma disenggol gitu ya? Iya. Di instrumen yang kromatografi cuma bahas yang cair sama gas aja, Bu. Belum ke TLC. Tapi itu juga ini ya. Juga sudah yang alat ya. Maksud saya, kromatografi cair itu yang KCKT ya, HPLC ya? Iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Sama GC berarti ya? Iya. Iya, Bu. Berarti belum kenalan juga sama kertas, meskipun sistemnya juga partisi ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Padahal ini basic ya? Oh, ya sudahlah. Biar masa lalu biarkan berlalu ya. Sekarang teman-teman ada pertanyaan apa wis di sini? Sudah kebayang belum TLC? Belum sih, saya tahu karena harus praktek. Tapi minimal rada kebayang sih lah. Lumayan, Bu. Mau tanya. Silakan. Itu tadi kan Ibu bilang itu kan kalau misalnya titik spot-spotnya itu jumlah minimal ya, bukan maksimal komponen. Nah itu pengambilannya itu tadi itu sempat saya lihat di situ itu kayak dikerok gitu atau bukan sih? Ya, tapi oke, gini Dinda, kalau yang TLC model ini yang saya bilang 20x20 dan kita bisa beli komersial itu yang aku salah jelas ke sebentar. Nanti kamu bingung. Oke, jadi gini, TLC itu ada 2 macam Dinda. Untuk tujuan analitik sama tujuan preparatif. Yang ditanyakan Dinda barusan itu yang untuk preparatif. Jadi jumlah sampelnya lebih banyak. Makanya bisa dikerok, bisa diambil dengan cara dikerok itu. Nah, yang kita bahas ini masih yang TLC untuk analitik. Hanya dengan jumlah sampel yang sedikit. Artinya hanya untuk mendeteksi, bukan untuk mengambil senyawanya. Dan itu sama sih, sama-sama TLC. Prinsipnya sama, bahannya mirip, kalau nggak sama banget gitu ya. Tapi fasa diamnya tetap silika gel sama alumina dan seterusnya sama. Prinsipnya sama. Cuma kalau yang preparatif itu 20x20 juga sih. Sama, tapi biasanya kita bikin sendiri kalau yang untuk preparatif itu Dinda. Bikin sendiri terus nanti di oven gitu. Jadi pakai apa ya? Kaca. Beli kaca kayak kaca jendela gitu.
kaca-kaca yang cermin ya, kaca yang transparan itu. Kemudian nanti siapkan aja larutan silika gelnya, kemudian dilapiskan atau disalatkan ke atasnya gitu. Udah, itu kan jadi TLC untuk yang tujuan preparatif. Setelah itu benar dikerok ya. Tapi kan berarti sebelum melakukan yang preparatif itu, kita harus melakukan yang ini tadi. Yang saya bilang dipotong 1 cm, kemudian panjangnya 10 cm itu. Kita lakukan dulu yang TLC yang analitik. Gitu. Apakah saya menjawab? Sudah menjawab? Oh, iya, berarti itu untuk representasi tadi itu kan untuk analitik itu kan untuk yang TLC analis itu berarti kan untuk mendeteksi kalau itu ada berapa komponen gitu. Ya, nanti setelah itu bisa dilanjutkan. Pilihannya adalah pemisahan dengan kromatografi kolom. Kalau jumlah sampelnya banyak, kalau jumlah sampelnya sedikit, berarti gunakan TLC yang preparatif. Terus berarti kalau misalnya tadi yang apa itu jumlah minimal, berarti itu merupakan komponen yang paling banyak di sampel itu gitu. Misal kayak mengekstraksi kulit apa gitu, berarti di situ tuh komponen apa gimana Bu? Yang maksud dari kayak itu dari jumlah Nggak selalu sih, Dinda. Jadi ya saya tahu maksudnya komponen mayornya apakah akan langsung terdeteksi dengan TLC kan? Kalau saya jawab sih enggak, karena TLC itu hanya menunjukkan ragam senyawa. Dia kan kualitatif, bukan kuantitatif. Kalau mau kuantitatif, berarti gunakan instrumen. GC misalnya, tapi kan GC juga, GC itu kan ada keterbatasannya ya, dengan titik didih. Teman-teman nggak bisa langsung injeksi ke GC tanpa tahu titik didih senyawanya. Karena nanti sama aja gitu loh. Kalau dia nggak, dia kan harus menguap di suhu kolom itu kan. Karena namanya juga gas, sampel itu kan harus diubah dulu jadi gas. Supaya bisa dibawa oleh gas pembawanya. Kalau enggak kan nggak bisa. Nah masalahnya kalau titik didih, ya kalau titik didihnya itu lebih tinggi dari dan akan kedetek, nggak masuk ke detektor jadinya. Jadi itu keterbatasan GC gitu. Kecuali kalau pakainya tapi sama juga ding. Kalau GCMS tetap harus masuk GC, nggak bisa, berarti nggak bisa. Alternatifnya pakai LC sih, yang tidak dibatasi oleh titik didih itu, pakainya LC, liquid chromatography, terus MS, detektornya bisa pakai MS, gitu. Gitu Dinda kira-kira. Jadi belum tentu TLC itu sangat kualitatif, hanya menunjukkan ada berapa macam senyawa. Dan itu pun jumlah minimal. ya baik. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lain nggak teman-teman? Bagian mana yang belum jelas itu? Kalau sudah jelas semua ya malah aneh. Bu, ini mau tanya. Yang itu TLC itu kan menunjukkan jumlah minimalnya ya Bu. Nah itu kalau semisal belum terpisah, belum jelas pisahannya itu, tapi udah mentok ke atas itu mungkin apa enggak Bu? 10 cm itu tadi. Mungkin, sangat mungkin. Jadi TLC itu tidak seindah yang ada di gambar-gambar. TLC yang sebenarnya. Saya bukan nakut-nakutin ya, saya kan hanya menunjukkan fakta. Jadi teman-teman harus siap dengan itu. Dan itu dipengaruhi oleh pemilihan solvent, pemilihan pelarut. Ini bagus banget ini, bisa misah seperti ini tuh bagus banget ini, yang tengah ini. Ini juga ini. Nah ini 3 ini kan sebenarnya menunjukkan dia menggunakan solvent yang berbeda. Jadi misalnya yang pertama ini kan nggak bagus nih, karena ada ekornya.
apa istilahnya ya, tailing ya, benar berekor sih, berekor gitu, kayak komet itu. Nah ini jelek, ini termasuk kan. Misalnya yang nggak bagus seperti ini. Yang bagus itu kalau muncul spot-spot yang terpisah seperti ini. Yang paling bagus yang kanan ini, karena dia jarak antara yang satu dengan yang lain itu kan ada jarak gitu. Nah caranya gimana? Teman-teman nanti mainnya di pelarut. Itu memang TLC itu trial and error. Harus mencoba berkali-kali. Kalau saya dulu strateginya pakai dulu sistem satu pelarut. Setelah tahu gitu ya, misalnya di etanol seperti apa, di heksan seperti apa, di kloroform seperti apa. Setelah itu baru saya campur. Saya misalnya nyampur heksan sama kloroform gitu. Terus saya campur juga kloroform sama etanol misalnya. Tapi jangan nyampur etanol sama heksan gitu ya. Itu kan nggak larut. Jadi ketika teman-teman nyampur juga harus diperhitungkan mereka saling larut nggak. Kalau perbedaan kepolarannya terlalu tinggi nggak saling larut, susah nanti kalau pakai TLC. Gitu. Gimana Ilham? Apakah sudah menjawab? Iya, Bu, sudah, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terus untuk perhitungan RF nggak masalah ya, teman-teman ya? Itu Bu, ya, yang mau ditanyakan yang di slide itu nih, yang kromatogramnya 10 minyak kiri. Kenapa? Itu kan ada, ya itu mohon tanya, itu nilai RF itu gimana Bu sih menentukan, kan itu kan digambar juga kayak susah ya Bu untuk dilihat kayak itu spotnya itu apakah ini ke satu, kedua, atau itu cuma satu spot atau gimana, itu gimana ya cara tentukan? Iya sih, ini susah, bener. Ini bagus warnanya doang, tapi ternyata tapi minimal ini gini Dinda. Kalau ini sebenarnya pemisahnya termasuk bagus ini Dinda. Lumayan lah, rada misah. Saya kayaknya perlu menambahkan deteksinya. Teman-teman sudah paham belum yang deteksinya? Jadi TLC itu kan kalau misalnya dia nggak berwarna, senyawa kita nggak berwarna, itu kan cuma akan muncul spot-spot seperti ini ya di lampu UV. Nah, ada juga metode untuk visualisasi dengan UAP I2 misalnya, dan metode-metode lain lah. Ada itu di buku, bisa dicari sendiri. Banyak metode. Ini termasuk metode untuk staining. Staining itu apa? Jadi kromatogramnya atau platnya itu disemprot dengan reaksi penampak bercak namanya. Makanya muncul bercak-bercak ini. Jadi bukan hanya sekedar menggunakan lampu UV untuk melihat spotnya, tetapi plat TLC-nya itu disemprot dengan reaksi penampak bercak, sehingga bercaknya kan muncul seperti itu. Nah, kalau yang ini, kalau spotnya seperti ini, biasanya kita cari posisi di tengah-tengahnya gitu, Dinda. Jadi kalau dia bundar ya cari posisi misalnya lingkaran gitu, ya cari yang posisi tengah-tengahnya untuk menentukan RF-nya. Untuk memberi titik, ini loh RF-nya itu dari sini sampai sini gitu. Gitu sih. Gimana Dinda, terjawabkah? Oh iya. Ini agak bingung. Itu kan kalau Apa yang ditanyakan? Jangan-jangan tapi kayak bingung aja, masih bingung gimana menentukan kayak ini tuh itu tulis kayak ini B1 itu B, atau berdasarkan warnanya atau gimana? RF itu kan dihitungnya per spot ya. Jadi misalnya posisi ini B2. Berarti kan kita menentukan RF-nya B2 berapa gitu kan. Udah ukur aja dari sini ke sini. Bentar, keceklik. Saya kok hilang. Oke, misalnya ini. Nah ini misalnya B2 gitu ya.
Ini kan B2 itu, nanti kalau untuk F-nya kan berarti ukur dari sini ya, ke spot awal. Kemudian nanti ini kayaknya, ini ada titik di sini, ini biasanya tanda batas akhir pelarut ya. Begitu sudah sampai atas itu, jangan sampai ujung sini, harus diangkat sebelum sampai ujung. Terus ditandai batas pelarutnya di mana. Nah, ya udah berarti kalau kita menentukan RFB2 ya berarti ini jarak dari awal sampai B2 dibagi jarak pelarutnya berapa. Kan jarak yang ditempuh semua itu dibagi jarak yang ditempuh oleh pelarutnya. Gitu. Nah, kalau ini spotnya gendut-gendut seperti ini, berarti cari titik tengahnya aja. Jangan mepet ke bawah, jangan mepet ke atas, tapi pas di titik tengahnya untuk pengukurannya. Gitu, Dinda. Apakah masih ada yang belum jelas? Yang bertanya lagi, Bu. Ya, siapa? Ilham. Iya, Bu. Kalau yang seperti yang di slide 11 itu, yang bagian kiri itu kan daripada spot-spot yang terpisah itu lebih ke menyambung ya, Bu. Nah, itu nanti menentukan mana R1, R. Iya, Bu. Ini kan sebenarnya sudah terpisah. Yang 2 ini kan maksudnya ya, ini terpisah kan? Iya, Bu. Ini sama, pakai ini aja. Ini kan sudah terpisah saja nih sama bawahnya. Ya kan? Nah, Iya. nanti ambil aja titik tengahnya ini. Di sini, di posisi ini. Ini juga di tengah-tengahnya. Sini. Jadi ini anggap aja ini spot 1. Yang ini spot 2. Gitu Ilham. Tapi memang idealnya dicoba dengan pelarut yang lain dulu. Kemudian sampai dapat ini yang bagus, baru diukur lagi RF-nya gitu. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke. Ada pertanyaan lain nggak, teman-teman? Cukup? Oke. Sekarang Bertanya lagi, Bu. Ya. Sama-sama. Oh, Dinda. Berarti itu kan tadi kan mencoba pelarut terkait mencoba pelarut. Berarti kalau misalnya senyawanya itu benar-benar kayak belum tahu gitu loh, Bu. Itu berarti dicoba dulu lebih dari 1 pelarut gitu. Ya, betul. Makanya memang bekerja di lab itu harus sabar dan nggak boleh nyerah. Jadi saya itu untuk mendapatkan satu data kemarin yang sekolah terakhir itu saya harus mengerjakan 10 kali eksperimen yang sama. Terus datanya cuma diambil 3 diantaranya yang terbaik. Jadi saya sampai hafal cara mengerjakannya gimana. Dulu saya waktu S1 itu belajar TLC kan sejak zaman S1 dulu ya. Saya juga nggak tahu, awal-awalnya pokoknya saya cuma diajari gini, oke. Setelah itu ya menentukan pelarutnya ya kerjakan sendiri, nyari sendiri, sampai akhirnya saya bisa menjelaskan ke teman-teman, ini loh, gini loh ternyata. Tapi itu ya memang itu harus banyak mencoba, tetap harus dicoba terus gitu, Dinda. Dan itu karena senyawanya belum tahu ya, makanya saya tadi bilang gunakan dulu sistem 1 pelarut dengan perbedaan kepolaran. Itu kan sebenarnya untuk ngecek dulu senyawa kita itu sebenarnya dia polar, semipolar atau yang non polar gitu loh. Itu dulu kuncinya. Setelah itu baru kita campur 2 pelarut. 1:1, 1:2 dan seterusnya gitu. Gitu kira-kira, Dinda. Ya, baik, Bu. Ini pertanyaan teman-teman belum terjawab ya. Maksudnya yang
tugas teman-teman. Hehehe. Kayaknya untuk yang slide 17 ditulis aja berarti ya. Kayaknya lebih baik ditulis deh. Oh, saya perlu membaca satu-satu. Berapa orang ya? Saya sempat baca enggak ya? 17. Oke, gini deh. Yang 17 itu, teman-teman tolong ditulis singkat aja ya. Kalau sudah ada yang menyiapkan dalam bentuk misalnya tulisan tangan, boleh sih difoto aja kemudian di insert ke Word gitu. Nanti saya bukakan di daring untuk diupload di sana ya. Biar saya bisa baca teman-teman dari jawaban teman-teman, terus nanti kurangnya apa kita diskusikan di pertemuan. Itu ya Berarti kira-kira. harus tulis tangan atau diketik nggak apa-apa? No, terserah. Jadi kalau teman-teman sudah punya, kan tadi malam sebenarnya sudah saya minta untuk ngorek-orek. Kalau hari ini tuh teman-teman sudah punya yang orek-orekan itu tulis tangan, ya kumpulkan aja yang tulis tangan itu, tinggal difoto, tapi di-insert ke Word ya, supaya kelihatan. Supaya semuanya masuk ke daringnya itu dalam bentuk Word. Kalau sudah diketik ya nggak apa-apa, diketik hasil ketikan itu yang dikumpulkan. Itu ya. Apakah ada pertanyaan lain? Nanti batas pengumpulannya sampai hari ini hari apa? Sabtu. Jumat wes. Berarti biar saya baca weekend gitu. Ya, Bu, siap, Bu. Nanti saya opera-opera lagi. Cukup ya? Saya kira, atau ada pertanyaan lain? Oh iya, bagus-bagus. Saya biasanya kalau weekend itu jauh-jauh dari laptop, dari ini. Jadi Jumat sore itu saya sudah akan lepas dari laptop dan lain-lain, terus baru pegang laptop lagi, biasanya minggu malam. Karena kalau nggak seperti itu nanti nggak pernah piknik. Gitu ya. Jadi, tapi kalau besok terpaksa harus baca nih berarti. Jumat besok. Oke, kira-kira itu teman-teman. Silakan nanti, ini boleh diskusi loh ya, yang nomor 17 ini, tapi jawabannya ditulis dengan kalimat sendiri, jadi saya akan tahu apakah itu menulis sendiri atau copy paste. Saya bisa kok melihat dari jawaban teman-teman apakah itu copy paste atau kalimat sendiri. Jangan khawatir, saya bisa mendeteksi itu. Baik, terima kasih. Saya akhiri pas jam 14.10. Tadi kita molor ya, nggak apa-apa lah, 15 menit. Terima kasih, saya akhiri kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Tapi selain nomor 17 ini ya, karena ini PR-nya teman-teman, biar teman-teman mengerjakan dulu, klarifikasinya menyusul. Silakan nanti boleh post di WA Group ya. Oke, itu kira-kira dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke.